Jadi selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bullying. Oke, jadi di sini ada 3 peserta yang akan masuk ke dalam podcast ini. Di sini ada Adam namanya, ada Sultan, sini paling ujung Ajam. Oke, jadi nggak usah lama-lama karena kalau lama-lama ya kelamaan. Dan semuanya kita masuk ke pertanyaan pertama buat Adam. Bagaimana kita bisa membedakan antara bercanda biasa dengan bullying? Kalau cara membedakan untuk bercanda biasa dan bullying, bercanda biasa itu ya merupakan kayak candaan tapi tidak terlalu berlebihan. Soalnya kalau tidak berlebihan itu tidak menyakiti seseorang dan bisa dijadikan sebagai kesenangan saya. Kalau bullying itu biasanya itu dilakukan oleh sekelompok orang atau biasanya dilakukan oleh seseorang tapi dia tuh memiliki sifat dendam dan mungkin tujuannya tuh disengaja karena untuk melecehkan orang tersebut. Jawaban yang bagus dari kamu Dan. Oke, lanjut nomor 2 untuk Ajam. Apakah sekolah, orang tua, atau bahkan teman-teman memiliki peran penting untuk mencegah terjadi bullying? Ya, semua itu sebenarnya punya kewajiban yang sangat penting, apalagi di sekolah. Itu sangat paling rawan pembulian di antara pelajar. Terus jika kita melihat pembuli itu sedang membuli, kita tidak boleh diam, karena diam sama saja membiarkan kejahatan itu terjadi. Oke, ternyata memiliki peran penting juga ya semuanya. Oke, lanjut nomor 3 buat Sultan. Apakah bullying bisa terjadi dalam konteks keluarga, contohnya terhadap saudara atau bahkan orang tua dan anak? Ya, dan terjadinya bullying di keluarga biasanya sering kali tidak disadari, bisa berupa merendahkan atau ejekan. Dan kewajiban orang tua juga harus membuat ruangan nyaman atau aman dari bullying tersebut. Di keluarga biasanya terjadi bullying verbal, yaitu seperti perkataan. Tapi kadang-kadang terjadi juga kekerasan, tapi tidak terlalu sering. Jadi jika kita merasa tertekan atas ejekan tersebut, kita harus berani berbicara ke orang tua kita bahwa itu terlalu berlebihan ke kitanya. Ya, sekian. Menarik Sultan. Oke, langsung aja pertanyaan keempat ke Adam lagi pertanyaannya. Jadi menurut Anda apa sanksi yang paling tepat agar tidak ada bullying lagi? Nah, menurut saya sanksi yang paling tepat untuk para orang yang suka membuli itu bisa diberi pembinaan agar dia tahu bahwa bullying itu merupakan kekerasan yang harus dihapuskan agar tercipta lingkungan damai dan tentram. Oke, jawaban yang penting bro. Lanjut nomor 5 buat Adam lagi. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu korban bullying pulih dari trauma? Ya, salah satunya adalah validasi dan dukungan. Dengan adanya dukungan itu bisa meredakan dari trauma atau dari trauma pembuli itu ya. Terus pengaruh dari antara orang sekitar, keluarga, teman itu sangat berpengaruh dalam menghilangkan trauma. Oke, jadi itu membantu korban pulih dari trauma itu penting juga ya guys. Jadi langsung aja ke nomor 6 buat Sultan lagi. Menurut Anda, jika setiap orang menjalankan kewajibannya untuk saling menghormati, apakah bullying masih akan tetap ada? Seharusnya bullying itu tidak ada, tapi konflik pasti tetap ada, karena konflik itu bukan seperti membuli, tapi kedua pihak saling melawan dan akan tetap terjadi, karena konflik akan Semuanya nomor 6 buat Sultan. Jadi menurut Anda, jika setiap orang menjalankan kewajibannya dengan untuk saling menghormati, apakah bullying masih akan ada? Ayo Sultan. ya, menurut saya bullying seharusnya tidak ada, tetapi konflik pasti ada. Konflik itu seperti kedua belah pihak yang saling melawan, seperti perang antar negara.
walaupun bullying tidak ada tapi konflik tetap ada. Ya, sekian. Ya, jawaban yang tidak saya sangka ya, Sultan. Oke, bagus. Jadi dari dalam podcast ini akan ada kesimpulan dan ini kesimpulannya. Jika satu persatu di antara kalian bertiga diminta kesimpulan, apa yang akan kalian simpulkan dari obrolan kita kali ini? Oke, dimulai dari Adam, silakan. Kesimpulan saya, kita semua dapat mengetahui apa perbedaan bercanda dan dengan bullying, dan kita dapat tahu pihak-pihak sekolah ya, dan kita dapat tahu pihak-pihak sekolah agar kita dapat bisa mengatasi bullying ini. Dan sekian. Ya, lalu Ajam. Ya, kesimpulan dari saya, di dunia ini kita dapat menyadari di dunia ini bahwa kita itu tidak sendiri, karena ada orang di sekitar kita yang peduli. Ya. Dan apa kesimpulan dari kamu, Sultan? Ya, sebenarnya saya, jika dari kalian ada yang menjadi korban pembuli, maka bicaralah. Dan jika kalian melihat seseorang dibully, maka bertindaklah. Dan ketika kalian menjadi pembulinya, kalian harus merasakan apa yang korban bully rasakan. Ya, sekian. Oke. Jadi jawaban dari kalian bertiga itu di luar pikiran saya karena jawaban kalian bagus-bagus. Oke. Mungkin cukup sudah di podcast kali ini. Saya cukupkan. Ya, ada